Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes N. Saragih. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua dimanapun berada. Pada saat ini, firman Tuhan akan kembali menguatkan kita, menopang kita dalam menjalani kehidupan di dalam kebenaran. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Di dalam keterbatasan kami untuk memahami firman-Mu, bekerjalah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami semakin mengenal Engkau. Kami semakin dimampukan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Amos, pasal yang ke-7, ayat 10 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Amos diusir. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, Aku ini bukan nabi, dan aku tidak pernah masuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang, dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, sering sekali teguran, peringatan, nasihat dianggap sebagai ancaman, dianggap sebagai serangan, dianggap sebagai sikap untuk menjatuhkan dan tidak mendukung perbuatan orang lain. Sehingga ada banyak respon orang yang tidak siap untuk diberi teguran, diberi peringatan dan juga nasihat. Ada orang yang memberikan respon marah, menjauh, kemudian dia mundur. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa walaupun ada resiko saat mengkritik, ada resiko saat memberikan peringatan, teguran, dan nasihat, ada juga orang yang siap untuk ditegur, siap untuk diperingati, siap untuk menerima nasihat. Karena apa? Karena mungkin bagi dia tidak selamanya teguran itu bersifat menjatuhkan. Ada teguran yang membangun, ada teguran yang positif. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini perikop firman Tuhan menceritakan tentang kisah Amos. Amos diusir. Alasan dari terusirnya Amos dari tengah-tengah kehidupan bangsa Israel adalah ketika dia melakukan perintah Tuhan, dia menyuarakan kebenaran,
Dia memberikan peringatan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Di tengah-tengah kehidupan Raja Yerobeam. Pada saat itu Amos mengatakan bahwa Raja Yerobeam akan mati oleh pedang dan orang Israel akan dibuang. Namun bagi mereka ini adalah berita yang tidak mereka inginkan. Kemudian pada saat itu juga mereka sedang berada pada kemakmuran dan kejayaan. Mereka sedang mengalami kesejahteraan, kemenangan demi kemenangan. Tapi sangat disayangkan bahwa kemakmuran yang mereka sedang nikmati pada akhirnya membawa kemerosotan moral dan juga kebobrokan spiritualitas. Bagaimana tidak? Mereka beribadah. Mereka mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Mereka menyanyi bagi Tuhan. Tapi itu semua hanyalah topeng. Itu semua hanyalah kepalsuan. Itulah sebabnya ibadah mereka adalah kekejian bagi Allah. Itulah sebabnya Allah membenci ibadah mereka. Mereka beribadah, namun mereka jauh dari ketaatan. Hidup mereka jauh dari kebenaran dan keadilan. Mereka beribadah, namun mereka menindas orang miskin. Mereka merampas hak orang lemah. Sungguh Tuhan tidak menghendaki apa yang sudah diperbuat oleh umatnya. Sayang sekali, ketika peribadahan harus disatukan dengan tindakan kejahatan, ketidakadilan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Allah mengutus Amos, seorang peternak dan pemungut buah ara hutan, ke tengah-tengah kehidupan bangsa Israel dan juga kehidupan Raja Yerobeam. Melalui pemanggilan dan pengutusan Amos kita melihat, yang pertama, kemurahan dan anugerah Allah begitu besar. Dan Allah tidak menghendaki kebinasaan terjadi atas umatnya. Allah tidak menghendaki umatnya hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam ketidakadilan, hidup di dalam dosa. Allah sungguh tidak menghendaki umat yang Dia kasihi itu memiliki kemerosotan moral, memiliki kebobrokan spiritualitas. Kasih Allah yang tanpa batas itu dinyatakan agar umat berbalik, agar umat kembali hidup dan bertobat. Seperti yang berkali-kali disebutkan oleh Amos, carilah hidup, carilah kebaikan, jauhilah yang jahat. Itu jugalah yang dikehendaki Allah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, supaya mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat. Mereka hidup di dalam kebenaran. Kemudian melalui pengutusan Amos juga kita melihat kesediaan dan kesiapan Allah. Untuk apa? Untuk memakai siapa saja. Mari kita garis bawahi, siapa saja. Artinya ketika Allah memakai siapa saja, Dia tidak memandang latar belakang. Dia tidak memandang pekerjaannya apa. Dia tidak memandang status sosialnya apa, jabatannya apa, tidak. Namun yang terutama yang diperhatikan Allah adalah ketaatan, ketundukan, kedekatan kepada Allah. Ini adalah poin penting yang diperhatikan Allah ketika Dia memakai kita untuk melayaninya. Dan ketaatan itu ada di dalam hidup Amos, ada di dalam diri Amos. Ketaatan itulah yang membuat Amos melakukan perintah Allah, membuat Amos berani untuk menyuarakan nubuatan, menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Ketaatan itu jugalah yang membuat Amos hadir dan memberi peringatan kepada bangsa Israel bahwa ibadah yang benar merupakan suatu kesatuan dengan ketaatan. Tapi apa yang terjadi? Peribadahan mereka sangat jauh dari kehidupan yang taat. Tidak ada ketaatan, tidak ada keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bangsa Israel. Tapi mereka beribadah kepada Allah. Dan Amos
memberikan peringatan ini kepada mereka. Lalu bagaimana jemaat Tuhan? Apakah kehadiran Amos dengan peringatan teguran ini disambut baik oleh bangsa Israel, disambut baik oleh Raja Yerobeam, bahkan ada yang disebut di sini Imam Amazia, imam yang diangkat oleh Yerobeam? Tentu tidak. Kehadiran Amos itu meresahkan. Mereka tidak nyaman dengan teguran Amos. Mereka merasa terganggu kehidupannya karena kehadiran Amos. Karena suara kebenaran yang diperdengarkan oleh Amos, yang disampaikan oleh Amos. Pada ayat 10 sampai dengan ayat 13 kita melihat bahwa Amazia, imam yang sudah diangkat oleh Yerobeam itu, berusaha untuk menyusun strategi bagaimana supaya Amos itu tidak berada di Betel. Bagaimana supaya Amos itu diusir. Karena bagi Amazia, Amos adalah ancaman. Amos ini adalah serangan yang mengganggu kenyamanannya. Amazia merasa terganggu kenyamanannya ketika Amos hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Jika ia terus membiarkan Amos bernubuat, maka Amazia akan kehilangan keuntungan dari pekerjaannya sebagai imam. Lalu Amazia menuduh Amos bersepakat untuk melawan raja. Amazia menyuruh Amos ke tanah Yehuda dan mencari nafkah di sana. Amazia juga menyamakan Amos seperti nabi-nabi yang mencari keuntungan, yang mencari nafkah dari jabatannya. Bahkan Amazia mengatakan bahwa Betel itu adalah tempat yang kudus. Betel itu adalah tempat yang suci. Betel bukan tempat untuk Amos bernubuat. Luar biasa sekali tuduhan Amazia ini terhadap Amos. Lalu bagaimana respon Amos? Jemaat Tuhan, kita melihat pada ayat 14 sampai dengan ayat 15. Amos mengakui. Dia mengakui di hadapan Amazia, aku memang bukan nabi. Aku adalah seorang peternak dan seorang pengambil buah ara di hutan. Aku hanyalah seorang yang diangkat, diutus, dipakai Tuhan untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Amos mengakui itu di hadapan Amazia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita pelajari. Yang pertama, jangan jadikan ibadah sebagai topeng untuk menutupi kejahatan, untuk menutupi kesalahan kita, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Beribadahlah supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan supaya kita dilihat orang seperti bertuhan. Beribadah bukan supaya kita dilihat orang rohani. Beribadah bukan supaya kita dilihat orang baik. Beribadah adalah bentuk sujud syukur kita atas karya penebusan dan kasih anugerah Allah yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Beribadah adalah sesuatu hal yang membawa kita semakin dekat kepada Allah, bukan semakin terhormat di hadapan manusia. Jemaat Tuhan, orang yang ibadahnya benar, orang yang ibadahnya sungguh, pasti hidupnya akan benar. Karena di dalam ibadah yang benar, ada kuasa Allah dinyatakan. Di dalam ibadah yang sungguh, Roh Kudus Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam ketidaktahuan kita, di dalam keterbatasan kita, untuk melakukan kebenaran, Roh Kudus memampukan kita. Kemudian yang kedua, jadilah agen-agen pelaku kebenaran dan keadilan. Amos sudah melakukan itu di dalam kehidupannya. Dia menjadi agen kebenaran. Dengan terlebih dahulu hidup taat di hadapan Allah. Dengan terlebih dahulu melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Sehingga dia berani untuk menyuarakan kebenaran itu. Menyaksikan kebenaran itu di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Itu jugalah yang pada saat ini Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Mari, jadilah agen kebenaran. Jadilah agen keadilan di mana kita berada. Mungkin kita setuju kalau saya katakan ini adalah
hal yang sulit. Ini tidak mudah. Karena tidak semua orang siap untuk menerima teguran, peringatan, nasihat. Respon orang itu berbeda-beda. Dia bisa marah. Dia bisa menjauhi kita. Sama seperti yang saya katakan di awal tadi. Minggu ini, topik mingguan kita adalah tetaplah menyuarakan kebenaran. Menjadi agen-agen kebenaran, menjadi agen-agen keadilan. Mari kita mulai itu dari diri kita sendiri. Kita mulai itu dari lingkungan kita. Kita mulai itu dari keluarga kita. Bagaimana kita bersikap dan memperlakukan orang lain dengan benar. Bagaimana kita bersikap dan memperlakukan orang lain dengan adil. Sebab di tengah-tengah keluarga juga banyak sekali terjadi ketidakadilan. Di tengah-tengah hubungan suami istri juga banyak sekali terjadi ketidakadilan. Mari menjadi agen-agen pelaku keadilan, agen-agen pelaku kebenaran. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Jemaat Tuhan, pada saat ini Allah menghendaki kita menjadi seorang Amos, bukan Amazia. Amazia begitu takut kehilangan pekerjaannya, karena ketika dia kehilangan pekerjaan, maka dia akan kehilangan penghasilan dan keuntungan. Tapi Amos, dia adalah nabi yang diangkat oleh Allah. Dia tidak takut bagaimana dia hidup, apa yang akan dia makan dan apa yang akan dia minum. Karena dia tahu bahwa Allah akan memelihara dia. Sehingga kehidupan Amos jauh dari kehidupan asal bapak senang. Asal ibu senang. Itu juga yang akan Tuhan ingatkan kepada kita pada saat ini. Mari kita berbuat, mari kita bertindak di dalam kebenaran. Sehingga kebenaran itu tidak kita perjualbelikan demi sebuah kenyamanan, demi sebuah jabatan, demi sebuah posisi yang bagus, posisi yang baik, tidak. Tetapi kita bisa memandang kepada Allah. Bahwa Allah menghendaki kita hidup benar di hadapannya. Allah menghendaki seluruh dunia ini melakukan kebenarannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah, Tuhan pasti akan memperlengkapi kita. Sebab minggu lalu Tuhan mengatakan bahwa sebelum dia mengutus muridnya, Tuhan memperlengkapi para murid dengan kuasa. Pada saat ini juga saya mau katakan kepada kita semua, bahwa Tuhan pasti akan memperlengkapi kita dengan kuasa saat kita ingin menyuarakan kebenaran, keadilan di tengah-tengah kehidupan ini. Baik itu skala yang kecil maupun skala yang besar. Jangan takut, jangan gentar. Allah di pihak kita. Tuhan pasti akan menolong. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong, memampukan setiap orang yang ingin menyuarakan kebenaran pada saat ini. Memampukan dan menolong setiap orang yang ingin menyuarakan keadilan pada saat ini ya Tuhan. Berkatilah kami semua dengan kuasa Tuhan, keberanian yang daripada Tuhan, sehingga dunia ini bisa melihat kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus yang baik, kami pada saat ini juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang berjuang melawan COVID, dimanapun berada ya Bapa, terkhusus mereka yang mendengarkan firman pada saat ini. Kuasa Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Sukacita Allah, semangat dari Allah, bekerja dalam kehidupan mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan, untuk keluar dari kekhawatiran, keluar dari ketakutan. Tuhan Yesus yang baik, pulihkan negara kami, pulihkan dunia ini ya Tuhan. Dari virus corona yang pada saat ini sedang menyerang kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Berkati mereka yang sedang berjuang untuk mencari obat terbaik untuk virus corona. Kami percaya Tuhan tidak diam. Kami percaya Tuhan sedang melihat pada saat ini. Karena itu kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.